diem aja? Kenapa diem aja? Takut suaranya ketahuan, hah? Kamu itu centini. Kok Centini belum keluar? Kamu mau kemana ya? Hah? Saya nggak akan kasih kamu keluar ya. Kalau kamu tuh nggak ngaku, siapa kamu sebenarnya? Ya Allah, tolongin Centini. Centini ndak pengen ono keributan nang kene. Piye lek Bu Gendis tahu sapa Diva? Ayo, kamu tuh nggak usah diem aja. Salah Centini ya, kamu tuh nggak usah muter-muter. Saya tuh nggak bakal kaget kok. Kalau misalnya kamu itu adalah Centini, saya nggak bakal kaget. Apa? Bukan, hah? Bukan Centini. Kalau kamu ya nggak ada masalah dengan kamu, itu nggak bakal kamu tutupin muka kamu. Mbak Sukma makin nekat. Apa ngaku ayo? Toh dari dulu juga Mbak Sukma wis curiga karo aku. Kenapa toh? Muka kamu tuh rata, hah? Sudah buka dari tadi. Centini belum makan sama sekali. Baru minum teh. Mas Fajar, nyuwun sewu, itu warga yang di depan disuruh ke belakang semua. Loh iya, sekarang kamu ke sana, ajak semua ke belakang semuanya. Jangan sampai ada yang lewat. Nje Mas, Cek sekali lagi yo. Saya udah lebihin semua nasi boxnya. Nje Mas, monggo. Piye iki? Mas Fajar dan Bu Gendis nanti ribut lagi kalau tahu Diva itu Centini. Harusnya malam ini buat mempererat tali silaturahmi, bukan malah bikin geger. Masuk, Pak! Mbak Sukma sudah tidak sopan sama tunangan saya. Keterlaluan! Nyon ngapunten Mas Fajar. Nggak, saya kesini cuma pengen tahu siapa Diva Syalala sebenarnya. Dan satu hal lagi yang perlu Mas Fajar tahu. Saya cuma pengen bantu Tante Gendis saja. Nggak perlu. Urusan Diva. Urusan saya, Mbak. Mbak Sukma nggak berhak memojokkan dia seperti tadi. Ngerti? Iya. Inje Mas. Kalau begitu saya pamit keluar. Mas, matur suwun nggih Mas, sampean udah bantu Centini. Centini barusan hampir ketahuan, Mas. Harusnya tadi aku nggak ninggalin kamu, Tian. Di sini nemenin kamu. Maafin aku, yo. Aku kudu luwe hati-hati saiki. Mbak Sukma sudah curiga dan pasti kejadian tadi bikin dia tambah penasaran. Ya wes. Ayo kita buka bersama. Iya, Mas. Tejo bukan? Bukannya Tejo mesti dari kampung ini toh? Masa sih? Coba lihat. Maaf, ada apa ya Bapak dan Mas ini? Saya mau memastikan itu Tejo atau bukan yang sudah diusir dari kampung ini. Iya, Pak Ustadz. Nyun Sewu, ini di rumah Allah. Siapapun boleh beribadah di sini. Tolong jangan diganggu sholatnya. Jika ada urusan, selesaikan setelah yang bersangkutan selesai ibadah. Oke, Pak Ustadz. Nyuwun sewu. Mohon maaf, Pak Ustadz. Nggih, monggo.
Tante ya, tante pokoknya tante ya, tante itu harus batalin itu mantu-mantuan sama Diva Syalala itu, pokoknya tante harus batalin tante. Ternyata apa tante, Diva Syalala itu adalah Centini. Alah Mbak Sukma, bosen aku dengernya. Emang gak ada cerita lain ya? Itu aja lagi yang dibahas. Mbak Sukma, kalau aku bilang gak percaya ya gak percaya, titik. Tante Gendis tunggu tante. Lawang kata Fitri itu Mas Fajar ketemu Centini kok. Apa mabok sampean? Jelas-jelas dari tadi Fajar itu di sini, dia di atas panggung sama Diva. Tapi Tante Gendis cukup. Ojo ganggu kesenanganku. Sampean lupa. Sampean pernah bikin saya malu. Waktu saya ngelabrak rumahnya Tejo karena sampean bilang Diva itu Centini. Ternyata waktu saya sampai di rumah sana, Centini ada di rumah. Emang bener-bener sampean bikin saya malu. Gara-gara sampean yang kasih info yang salah, saya jadi malu. Duh, apes aku. Padahal sing iki itu beneran loh. Saya tuh yakin kok Diva itu kue podo karo Centini. Tapi caranya jelas sama Tante Gendis itu ya opo ya. Ya opo ini. Tante Gendis itu wis gak mau denger omongan saya lagi. Selamat ya. Makasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang Centini diterima orang-orang di sini. Nggak seperti dulu. Mbak Diva, nyun sewu, katanya mau bantu kami. Insya Allah Bu Surti, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan bantu semampu saya. Kalau gitu sekarang aja Mbak, panjenengan ngomong sama Bu Gendis kalau kami masih pengen menempati kios itu dan jangan digusur Mbak. Mohon sewa, Bu. Diva sedang ada acara bersama saya. Nanti saja setelah acara buka puasa bareng. Terus nasib kami gimana Mas? Kami sudah terlalu lama menunggu. Sebentar lagi kiosnya mau disegel. Kami udah nggak jualan. Kami mau makan apa Mas? Tolong bantu kami Mbak Diva. Tolong ya Mbak. Sakno ibu-ibu dan bapak-bapak pemilik kios iki. Tapi aku bisa apa saiki? Bu Surti, ngapain sampean minta tolong sama Diva? Udah jelas-jelas sampean salah, masih ngeyel juga. Udah bagus sampean gak saya aduin ke polisi. Bu Gendis lupa Je. Panjenengan bilang kalau kami ini semua harus manut apa yang akan diambil keputusan sama Mbak Diva. Ya Allah, kok harus aku sing mutusin? Gini Mbak Diva, tolong dipahami posisi saya. Tanah yang dipakai orang-orang yang bikin kios itu tanah milik keluarga saya. Di atas tanah itu, saya akan bangun supermarket untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Di supermarket itu saya akan jual barang-barang yang lebih murah. Jadi dalam hal ini kan nggak ada yang dirugikan kan? Dan orang-orang yang punya kios itu, saya udah kasih uang pesangon untuk pengganti gedung. Dan saya udah siapkan lokasi penggantinya. Jadi mereka bisa tetap usaha di situ. Tapi tempat baru kami itu sepi sekali Mbak Diva. Mana jauh. Langganan kami semua belanjanya di pasar sini. Itu terserah pinter-pinter sampean aja berpromosi Bu Surti. Kan saya udah kasih hati, masa mau ngerogoh rempelo lagi. Sampean tuh ngelonjak namanya. Bu Gendis, kami ini nggak minta duit ganti rugi. Kami hanya minta supaya menempati kios itu lagi dan nggak digusur. Kalaupun suruh bayar sewa, kami siap kok. Bu Surti, sampean tuh masih ngeyel terus. Kalau tanah itu milik sampean, silakan mau diapain juga. Bu Surti, Ibu juga. Cukup toh, Bu. Kita lagi acara buka puasa bersama. Tolong hargai mereka. Begini Bu Surti, Diva minta waktu untuk mikirin masalah ini. Mbak, perjuangin ya Mbak. Nasib kami, pedagang yang kecil ini. Kami ini hanya punya kios untuk dagang dan untuk masa depan kami loh Mbak. Kalau gini, sopo sing kudu tak belo?